Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman praktikan sekalian. Perkenalkan kembali, nama saya Jeremy Filbert Baskoro, Elektro 19. Nah, pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai modulasi analog. Ya, modulasi analog. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan dari praktikum ini. Terlanjut, tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, memahami jenis modulasi sinyal analog pada AM dan FM, ya, dan FM. Lalu yang kedua, ada memahami proses modulasi sinyal analog AM dan FM. Nah, lalu selanjutnya modulasi frekuensi sama ya. Nah, lalu yang ketiga itu membedakan antara AM dan FM. Jadi saudara diharapkan bisa memahami jenis modulasi, lalu proses, kemudian dapat membedakannya. Oke, karena dari tadi kan disebut ada modulasi AM, modulasi FM. Nah, apa sih artinya modulasi itu? Definisi dari modulasi itu apa? Jadi modulasi itu adalah sebuah proses ya, proses untuk memodifikasi sinyal carrier terhadap sinyal informasi. Tujuannya apa? Agar sinyal tersebut dapat dikirimkan dengan baik. Nah, ada istilah-istilah yang terdapat dalam modulasi ini, yaitu sinyal pembawa itu disebut sebagai bandpass signal ya. Carrier ya, sinyal carrier itu adalah bandpass signal, also known as modulated signal. Sedangkan sinyal informasi ya, ini tadi sinyal informasi atau sinyal pesan itu disebut sebagai baseband signal. Jadi kita berbicara ini sehari-hari Anda di rumah itu berbicara itu dalam signal baseband. Nah, itu disebut sebagai modulating signal. Oke. Nah, secara umum ya, secara umum proses modulasi itu terletak di TX ya, di transmitter, sedangkan demodulator itu ada di RX ya. Jadi sinyal baseband dengan frekuensi message-nya FM dimasukkan ke dalam modulator, kemudian akan dinaikkan, akan dimodifikasi sinyal carrier itu terhadap sinyal baseband ini. Lalu dalam channel ya, channelnya biasanya udara, kalau dalam hal ini akan timbul sinyal seperti ini ya, bandpass signal atau modulated signal. Kemudian ketika sampai di receiver akan didemodulasi sehingga sinyal original yang kita sebutkan di awal baseband-nya dapat diterima dengan baik. Oke. Lalu mengapa kita perlu melakukan modulasi ketika kita berbicara jarak jauh ya? Telekomunikasi kenapa kita butuh modulasi sebagai tools? Oke. Yang pertama, dimensi antena semakin kecil. Kenapa dimensi antena semakin kecil? Karena kita ambil contoh ya, antena dipol. Antena dipol itu memiliki apa namanya? Kriteria ya, kriteria untuk pembuatan tuh L panjangnya antena dipol gini ya. Ini L ya. L itu sama dengan lambda per 2. Nah, lambda itu adalah merupakan bagian dari C kan. Kecepatan cahaya itu adalah lambda dikali dengan frekuensi. Nah, anggap aja C-nya itu kan nilai konstan terus ya, tidak berubah banyak, berarti kan frekuensi itu sebanding dengan 1/lambda. Nah, jadi semakin tinggi frekuensinya, maka lambdanya akan semakin kecil, ya kan? Nah, oleh karena itu nilai L-nya juga akan turun. Nah, jadi semakin tinggi frekuensinya, nilai ukuran antena akan semakin kecil nih ya, ada hubungannya ini. Kemudian dengan adanya
modulasi ini kita memungkinkan adanya multiplexing. Nah, apa itu multiplexing nanti akan saudara pelajari atau sudah saudara pelajari di 56 ya, modul 56. Kemudian adanya channel assignment. Nah, kalau misalnya saudara pernah mendengar radio ya, ada radio 102,2 FM, lalu ada 96,3 FM, lalu ada 90 contohnya, 90 FM. Nah, ini adalah channel assignment. Jadi bisa pakai ke dalam beberapa frekuensi tertentu. Channelnya dibagi-bagi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi dari teknik modulasi. Klasifikasi. Jadi modulasi ini dibagi menjadi dua ya. Modulasi dibagi jadi dua, ada yang digital dan ada yang analog. Nah, digital ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, ada ASK, amplitude ya, shift keying, kemudian ada FSK, frequency shift keying, dan PSK, phase shift keying. Nah, kemudian dari analog ini yang menjadi pembahasan kita yang utama, dibagi lagi menjadi dua. Ada amplitude ya, dan yang kedua adalah sudut. Atau kalau dalam bahasa Inggris tuh angle ya, angle. Nah, sudut ini dibagi lagi menjadi dua jenis. Jadi yang pertama ada frekuensi, lalu yang satu lagi adalah fasa ya. Nah, kan kita tahu ya di depan sudah dijelaskan kita membahas mengenai AM dan FM. Ini kita dapat nih AM yang ini AM. Lalu FM yang mana? Frekuensi atau fasa? Nah, ini karena kita memakai bahasa Indonesia ya. Jadi yang benar tuh frekuensi kan dalam bahasa Inggris tulisannya sama ya. Cuma ini diganti jadi Q. Frekuensi gini ya. Sedangkan kalau fasa dalam bahasa Inggris tuh P depannya ya. Jadi phase gini. Nah, ini dikenal sebagai PM ya. Phase modulation, sedangkan ini frekuensi. Jadi dia ini FM. Ya. Ini yang akan jadi topik pembahasan kita pada video kali ini. Oke, sekarang saudara sudah memahami modulasi secara umum ya. Jadi modulasi secara umum sudah ketahui. Jadi sekarang kita masuk ke modulasi amplitudo. Jadi modulasi amplitudo itu adalah proses modifikasi sinyal pembawa terhadap sinyal informasi dengan yang paling penting adalah dengan memvariasikan nilai amplitudenya. Oke. Nah, suppose ya, misalnya kita mempunyai sinyal pesan dengan frekuensi sekian. Ya, ini kan frekuensi time ya. Lalu karena kita mau mengirimkan jarak jauh, kita memilih untuk memodulasi secara amplitude ya. Amplitude kita membutuhkan sebuah carrier. Nah, sinyal hasil modulasi ini akan terbentuk seperti ini. Yang warna merah ini adalah envelope namanya. Jadi dia semacam pembatas untuk sinyal carrier-nya itu berosilasinya seperti apa. Nah, nanti akan dibahas mengenai indeksnya nanti di slide selanjutnya. Nah, jadi akan seperti ini nih. Frekuensi envelope akan sama dengan frekuensi sinyal pesan ya. Dan isinya di dalamnya itu adalah sinyal carrier yang frekuensi tetap sama. Ini katakanlah FC, ini tetap FC juga ya. Tapi yang berbeda adalah modulasinya ya. Modulasinya, amplitudonya yang berubah-ubah. Nah, modulasi amplitude ini memiliki 4 jenis ya. Ada AM, DSB, FC, ada SC, ada SSB, dan VSB. Nah, yang
FC ini adalah full carrier ya, full carrier. Sedangkan SC ini adalah suppress carrier. Kemudian SSB ini adalah single ya, single sideband. Lalu yang VSB ini adalah vestigial ya, vestigial namanya agak lucu ya, vestigial sideband ya. Nah, ini semua ini apa akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Oke, secara matematis modulasi amplitude bisa dijelaskan seperti ini. Jadi kita mempunyai ada sinyal carrier dan sinyal pesan atau carrier atau message ya di sini pakai bahasa Inggris. Dia kan sama nih ya, sinyalnya sama. Tapi yang membuat dia tuh dapat termodulasi secara amplitude tuh karena sinyal pesan ini dimasukkan ke dalam amplitude dari carrier-nya. Oleh karena itu timbullah persamaan ini. Nah, kemudian kita bisa memanipulasi, kita keluarkan AC-nya, AC di luar. Nah, supaya nilai di sini tetap AM, maka harus dibagi dengan AC di sini. Nah, nilai perbandingan AM dan AC ini disebut sebagai MAM atau indeks modulasi. Indeks modulasi. Oke, jadi indeks modulasi Anda sudah tahu ya, merupakan perbandingan amplitude pesan dibagi dengan amplitude carrier. Nah, kalau misalnya Anda perhatikan ada rumus trigonometri di sini itu digunakan untuk memanipulasi persamaan yang ini. Supaya menimbulkan persamaan yang ada di bawah ini. Persamaan penting ini ya, persamaan penting. Karena dia menunjukkan ada tiga bagian atau tiga komponen dari modulasi amplitude ini. Yang pertama ada ini carrier-nya, carrier. Lalu yang kedua ini ada LSB. Lalu yang ketiga ini adalah USB. LSB itu adalah lower sideband ya, lower sideband, dan USB ini bukan universal serial bus, tapi dia ada upper sideband. Ini apa nanti akan diperjelas di slide-slide berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai indeks modulasi. Jadi tadi kan kita sudah tahu ya indeks modulasi itu adalah AM per AC ya. Kita tulis ulang lagi aja di sini M, AM itu sama dengan AM per AC. Jadi ini kan kualitas dari sinyal hasil modulasi. Nah, rentang nilainya itu yang baik ya, rentang nilai modulasi yang baik itu ada dari 0 sampai 1 atau dari 0% sampai 100%. Nah, under modulated, fully modulated, dan over modulated ini merupakan klasifikasi ya. Ini adalah jenis-jenis ya, jenis-jenis dari indeks modulasi. Jadi kalau misalnya under modulated itu nilainya kurang dari 1, kurang dari 1. Sedangkan fully modulated itu adalah sama dengan 1 dan over modulated itu lebih dari 1. Nah, ini gambarnya ya. Gambar dari yang pertama ini untuk under modulated, yang ini yang kedua, fully modulated, ini yang ketiga, over modulated. Nah, dua ini yang masih bisa ditoleransi. Sedangkan yang ketiga, yang over modulated itu tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena ada ini nih, ada gundukan kecil yang mengganggu proses pemasukan sinyal ya, transmisi sinyal. Nah, sekarang kita bahas mengenai bandwidth ya. Bandwidth itu kan lebar frekuensi ya, ini kan dalam frekuensi di sini. Jadi dirumuskan sebagai 2 FM ya. Kenapa 2 FM di sini ya? Ini kan ke sini FC tambah FM, berarti sini FM. Ke sini gini ya, FM juga.
Nah, keduanya digabungkan jadinya 2 FM ya. Nah, ini dapatnya dari sini nih 2 FM. Jadi dia menunjukkan lebarnya itu seberapa sih. Sedangkan untuk power daya yang dikeluarkan untuk mentransmisikan ini rumusnya adalah ini. PC daya carrier ditambah LSB ditambah USB. Nah, kita lihat di slide sebelumnya tadi itu ya. Ini nih, ada carrier, LSB, dan USB. Nah, dia tuh nilainya tuh sebesar ini nih, kan dia tuh setengah M ya, setengah MAM ya, dikuadratkan. Dan dia kira-kira di sini nih setengahnya ya, setengahnya lah katakanlah contoh seperti itu, kita taruh angka kasar aja. Nah, kemudian ya ini bisa disederhanakan, ini ditambah jadi 2/4 jadi setengah, kemudian bisa lagi disederhanakan jadi PC, tambah 1/2 M, ya MAM kuadrat ya, MAM kuadrat, seperti ini. Nah, ini adalah daya total. Nah, kemudian kita balik lagi ke yang tadi sebelumnya ini ya, indeks modulasi. Nah, jadi indeks modulasi itu punya rumus di sini. Selain rumusnya yang tadi itu AM sama dengan AM per AC, dia itu sama dengan juga nilai amplitude max dari envelope ya, ini kita ngomongnya sekarang envelope dikurangi amin, amplitude minusnya, per Amax ditambah amin. Ya, ini AMAM. Nah, kita contoh ya di sini kan 50% modulation ya. Kita dapat tuh dari sini nih. Ini kan 1,5 ya. Berarti ini 1,5. Kita lihat nih. Ini kan paling tinggi di sini. Paling rendahnya di sini kan dia. Kan 0,5 berarti dikurangi 0,5 per 1,5 ditambah 0,5. Berarti ini 1/2 ya. Setengah ya, 50% modulation. Itu cara menghitungnya ya. Kemudian yang fully modulated. Nah, fully modulated ya sama caranya. Max dikurangi minus. Yang paling kecilnya ya. Berarti 2 dikurangi 0, 2. Terus ini juga 2 ditambah 0 sama dengan 1 ya. Berarti ini 100%. Nah, sebetulnya ada beberapa sumber mengatakan bahwa yang 100% nih, yang 1% tuh kurang baik juga karena di tengah-tengahnya ini tidak ada berbentuk gelombang seperti ini. Dia malah seperti lurus ya. Ini kan kondisi ideal ya. Nah, ini juga sebetulnya kurang baik ya, tapi untuk beberapa sumber lain juga dikatakan 0 sampai 1 itu baik ya. Jadi cukup wawasan untuk Anda saja ya. Kemudian overmodulated ini yang benar-benar nggak boleh. Semua sumber mengatakan ini tidak baik ya. Nah, tidak baik itu karena di sini ini loh. Ada gundukan kecil yang tidak diinginkan tiba-tiba nongol. Nah, ini tuh nggak baik. Karena apa? Ya, kita bisa menganggap bahwa ini tuh sebuah informasi juga jadinya. Nah, ini kita ambil hitungannya ya. Ini kan 2,5 kurang berapa nih? Bukan 0,5 ya, tapi minus 0,5. Berarti di sini kan tambah 0,5. Terus di bawah 2,5 dikurangi 0,5. Berarti 3/2. 1,5 ya, 150 betul. Nah, ini nih nggak baik ya, saudara-saudara, harap dicamkan di otaknya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam evolusi. Ini lebih tepatnya ke evolusi AM. Jadi pertama kali ditemukan tuh ya dibentuk tuh kita ketemunya full carrier ya. Nah, kita kalau misalnya perhatikan rumus ini nih, rumus yang ada tadi itu, kan ada 3 bagian ya, carrier, LSB, dan USB. Jadi ini dikirimkan, ditransmisikan. Nah, dia tuh memakan daya yang sangat besar. Dia memakan daya yang besar. Nih, ditunjukkan di gambar ini, dayanya besar. Oleh karena itu, muncullah sebuah teknik baru namanya DSB-SC, suppress. Jadi,
hitungan yang di awal itu bagian frekuensinya aja dihilangin, bagian carrier aja dihilangin. Nah, jadi bagian biru ini tuh dihilangkan di sini, diminimalisasi supaya untuk mengirit daya yang dikirimkan, ya. Itu bedanya, itu sebuah evolusinya. Nah, selanjutnya kan ini sudah ada nih ya, sudah ada frekuensi carrier-nya dihilangkan. Kemudian kita melakukan evolusi lagi, melakukan ide lagi untuk menghilangkan salah satu USB atau LSB-nya. Bisa ini dihilangin atau ini dihilangin. Jadi kita memakai LSB atau USB. Kenapa kita bisa pakai salah satu? Karena di rumusnya juga tertera jelas. Ada FM di sini dan ada FM di sini ya. Nah, ini kan bisa kita pakai salah satu karena kita butuhnya frekuensi message-nya kan. Oleh karena itu dibentuklah sebuah teknik baru namanya SSB. Jadi single sideband. Jadi kita cuma butuh satu aja, USB-nya saja atau LSB-nya saja karena mengandung sama-sama informasi yang sama. Nah, namun ada kelemahannya dari teknik SSB ini. Kenapa? Karena AM ini kan kita transmisikan untuk jarak yang jauh. Nah, pasti ada yang namanya pengurangan daya, macam-macam lah di tengah jalan ada noise atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itulah bisa menyebabkan sinyal yang kita mau nih, informasi yang disampaikan tuh akan terdistorsi atau bahkan hilang semuanya karena udah kena noise nggak jelas gitu. Nah, ini bahaya ini. Karena tidak ada backup-nya, itu ya kata kuncinya, tidak ada backup-nya. Oleh karena itu dibentuklah sebuah teknik baru ya, namanya FSB, tadi namanya apa tuh? Vestigial ya, vestigial. Nah, dia tuh gabungan ya antara DSB-SC dan SSB. Jadi dia masih punya cadangannya, ada backup-nya. Jadi dia seperti SSB, dia memakai salah satu salah satu band, tapi di band yang lainnya, misalnya lowernya yang dijadiin backup tuh dia menggunakan power yang lebih sedikit dibandingin sama yang satunya yang fully power. Nah, jadi powernya tuh ibaratnya 1,5 lah. Kalau misalnya sebelumnya makainya 2, kalau ini pakai 1,5, jadi ada backup-nya. Nah ini nih, ini yang paling lumayan. Jadi ada backup-nya juga ya. Oke, jadi saudara sudah memahami ya proses-proses dari dan pembentukan sinyal AM. Sekarang saudara akan mempelajari mengenai modulasi frekuensi. Apa yang dimaksud dengan modulasi frekuensi? Jadi sama ya, dia sama-sama proses memodifikasi sinyal pembawa terhadap sinyal pesannya atau sinyal informasinya. Tapi yang divariasi adalah frekuensinya. Ya, suppose kita punya sinyal informasi di sini dan kita punya carrier di sini. Kalau tadi kan AM kita ada envelope kan, di sini ada envelope. Di sini kita juga punya di FM envelope, tapi envelope-nya itu konstan ya. Ini envelope-nya konstan. Kalau tadi AM yang dimodulasi, yang divariasi amplitude-nya dan yang konstan adalah frekuensinya, kalau ini kebalik, amplitude yang konstan, frekuensinya berubah-ubah. Nah, frekuensi yang berubah-ubah ini menyesuaikan dengan sinyal informasinya. Ketika dia mencapai high peak ya di amplitude tinggi, sinyal informasinya, frekuensi dari carrier-nya akan semakin tinggi. Sedangkan ketika sudah mencapai titik terendahnya, min A, dia akan melebar di sini. Jadi frekuensinya jadi lebih rendah. Nah, itu akan terus-terus dibawa terus ya, sepanjang sinyal informasinya ditransmisikan. Nah, ada 2 jenis. Ada yang narrow band, FM narrow band, dan FM wide band. Nanti bagaimana menentukan jenisnya ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke,
Ini secara matematis ya, saudara juga bisa lihat ini penurunan rumusnya ada di modul, kita nggak bahas ini panjang-panjang. Tapi yang paling penting ya, ini masih lanjutan rumus ya, yang paling penting tuh ya di sini nih ya. Kalau tadi di AM yang kita substitute tuh ke dalam amplitude-nya, kalau yang ini sekarang kita substitute di frekuensinya ya, di bagian frekuensi. Oleh karena itu akan timbul tadi tuh gambar seperti ini nih, frekuensi seperti ini. Oke, ini secara matematis saudara bisa lihat di modul. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, ada deviasi frekuensi. Jadi deviasi frekuensi itu adalah besaran perubahan frekuensi carrier hasil modulasi terhadap sinyal informasi. Dia dirumuskan sebagai ini. Delta Fc adalah hasil perkalian dari konstanta sensitivitasnya dikalikan dengan amplitude sinyal informasi. Dengan satuan rumusnya ini ya, saudara perhatikan ya. Ini adalah deviasi frekuensi. Nah, bagaimana representasinya? Agak susah untuk digambarkan. Oleh karena itu, nanti saudara bisa coba ya, atau nanti pas praktikum, saudara coba di MATLAB ya, nilai KF-nya, nilai KF ini saudara utak-utik ya, apa yang terjadi dari hasil variasi tersebut ya. Nah, saudara bisa analisis di borang. Lanjutnya sama ya seperti AM, modulasi frekuensi juga memiliki yang namanya indeks modulasi. Jadi indeks modulasi itu kan mengukur kualitas sinyalnya ya. Kalau ini untuk mengukur rasio antara deviasi frekuensi tadi delta Fc dibagi dengan sinyal informasinya, frekuensi sinyal informasinya dibagi dengan FM. Ya, ini rumusnya ya. Beta sama dengan delta Fc dibagi dengan FM. Nah, tadi kan di depan ada klasifikasi sinyal FM kan, ada yang narrow band dan wide band. Nah, wide band itu diklasifikasikan apabila nilai betanya itu lebih besar daripada 0,5 atau sama dengan. Sedangkan kalau kurang dari 0,5 diklasifikasi sebagai narrow band. Nah, apabila saudara perhatikan di modul itu kan tertulis 0,3 ya. Nah, kami mohon maaf itu ada kesalahan ketik, yang benar itu 0,5 ya. Nah, di sini juga wideband memiliki lebih dari 2 significant sideband pairs dan narrowband tidak memiliki lebih dari 2 significant sideband pairs. Oke. Nah, sama seperti AM, kita FM juga memiliki bandwidth ya. Tapi bandwidth-nya FM tidak seperti AM langsung dikalikan 2 itu, tapi ini lebih sulit untuk ditentukan. Oleh karena itu ada sebuah teorema Carson itu sebuah aturan yang memperkirakan ya, dia hanya estimasi bandwidth dari sinyal modulasi frekuensi. Nah, teorema ini menyatakan terdapat jumlah sideband yang terbatas dan bandwidth dari sistem FM itu adalah 2 kali penjumlahan antara deviasi frekuensi dan deviasi informasi. Nah, rumusnya seperti ini ya. Ini estimasinya. FC ya. Nah, kita lihat ke selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke gambar ini, gambar yang mau ditunjukin, kita masuk ada namanya fungsi Bessel. Jadi fungsi Bessel ini persamaan modulasi FM dapat direpresentasikan ke dalam domain frekuensi menggunakan deret fungsi Bessel. Rumusnya seperti ini ya. Ini rumus deret. Nah, kemudian bisa diekspansi rumus itu. Deret fungsi itu bisa diekspansi jadi seperti ini. Kita tidak perlu repot-repot menghitungnya, cukup sebagai wawasan saja. Nah, ini nilai frekuensinya tadi itu ya, bandwidth-nya ya. Bisa dilihat di gambar ini. Sangat lebar ya kalau misalnya Anda perhatikan ya. Tergantung berapa N-nya, N dari Bessel ini mau kita pakai berapa. Nah, kemudian kita tidak usah repot-repot lagi menghitungnya, sudah ada tabelnya. Saudara juga bisa lihat di modul ada tabel ini. Saudara bisa gunakan ya buat menghitung Bessel function order on N ya. Ini indeksnya di sini ya. Indeks. Oke.
Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga dari presentasi ini ya. Kan tadi pertama sudah mengetahui sinyal, modulasi pembentukannya, terus proses-prosesnya. Nah, sekarang yang ketiga ini dapat membedakan ya, membedakan. Nah, untuk membedakan kan saudara sudah dibahas ya di slide-slide sebelumnya, bagaimana amplitudenya atau apanya. Nah, saudara semoga bisa menarik garis merahnya ya, benang merahnya dari penjelasan sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai advantage dan disadvantage ya. Keuntungan dan kerugian dari FM ya. Ini FM terhadap AM ya. FM itu lebih imun terhadap noise. Nah, kenapa dia lebih imun terhadap noise? Noise itu kan seperti kita ketahui ya, secara nature dia itu bentuknya seperti ini nih. Nggak nentu, suka-suka dialah. Namanya juga noise. Nah, kalau misalnya saudara perhatikan ini kan yang bervariasi apanya? Amplitude-nya kan. Nah, sedangkan lihat di sini yang amplitude modulation kan AM kan di sini yang amplitude-nya divariasikan. Oleh karena itu gampang nih terjumlah dengan ini nih. Oleh karena itu timbullah sebuah fenomena di radio AM tuh kresek-kresek. Nah, itu yang kita kenal sebagai noise itu. Sedangkan kalau FM itu kan jelas ya, amplitude-nya sekian aja. Misalnya kan di sini ada envelope ya, dia kan sekian jelas itu. Nah, ini dia menyebabkan lebih tahan terhadap noise. Nah, kemudian selanjutnya ada SNR lebih baik ya. SNR itu kan signal to noise ratio ya, signal to ratio lebih baik. Walaupun FM menempati bandwidth yang lebih lebar terhadap dibandingin sama AM. Dia tapi SNR lebih baik. Kemudian tadi tuh ya, ini envelope constant ya. Envelope constant selain bisa menangkal noise, dia juga menyebabkan daya transmisinya menjadi lebih rendah, jadi lebih efisien lah dibandingin dengan AM. Kemudian ada namanya sifat capture effect. Apa itu sifat capture effect? Misalnya ada sebuah receiver menerima dua signal FM dengan frekuensi yang sama. Nah, receiver itu akan menerima sinyal yang memiliki daya lebih besar. Jadi daya yang terbesar yang akan diterima oleh receiver tersebut. Nah, kan kita belum tahu ya, sinyal yang FM itu kan bisa aja noise kan, yang frekuensinya sama, oleh karena itu sinyal yang terkuat lah yang akan diterima. Nah, inilah yang disebut sebagai tahan terhadap co-channel interference tadi itu ya, co-channel interference tadi itu ya yang dua sinyal masuk dengan frekuensi sama, co-channel interference. Nah, dia akan menerima sinyal yang paling kuat. Tapi kan ada kelebihan, ada juga kekurangan ya. Kekurangannya FM tuh yang tadi itu ya, bandwidth-nya sangat besar ya. Tapi bandwidth yang besar itu memiliki sedikit keuntungan ya tadi itu ya, dia bisa menghasilkan capture effect ini dan tahan terhadap noise ya. Tapi ya bandwidth-nya besar aja. Kemudian peralatan komunikasinya jauh lebih kompleks ya. Alat-alat atau equipment yang dibutuhkan tuh lebih ribet dibandingin sama AM, terutama bagian modulasi dan demodulasinya. Kemudian jangkauan sinyalnya lebih dekat. Jadi kalau dari perspektif AM tuh lebih jauh jangkauannya. Kenapa? Karena frekuensi FM itu biasanya mainnya di megahertz ya, megahertz. Sedangkan kalau AM itu biasanya mainnya di kilohertz. Misalnya 700 ya, yang ini 90 misalnya 90 MHz, yang ini KHz.
jelek ya, namanya 90 megahertz dan 700 kilohertz. Nah, ini kan seperti sudah dijelaskan sebelumnya ya, kan C itu sama dengan lambda dikalikan F ya. Berarti kalau misalnya AM ini kan frekuensinya lebih rendah, oleh karena itu nilai lambdanya akan naik kan. Nah, panjang gelombang yang lebih panjang ini bisa dipantulkan ke ionosfer. Jadi ini bumi ya. Bumi itu kan bulat. Nah, ini ionosfer ya. Ionosfer. Nah, misalnya dari sini kita pantulkan ke sini. Nah, ini kan jaraknya lebih jauh kan. Ini jaraknya lebih jauh. Dan kalau FM ya tidak bisa dipantulkan ke ionosfer, dia cuma bisa dari antena lokal gitu ya, antena lokal, misalnya ini mobil Anda ya, mobil, ya dipantulkan ke sini aja. Oleh karena itu kalau misalnya saudara perhatikan ya, kalau misalnya pergi keluar kota gitu kan, misalnya kita dengerin radio berita dari Jakarta 90 FM, tiba-tiba pas udah keluar dari area Jakarta masuk ke daerah lain gitu, sinyalnya lama-lama menghilang gitu kan, tapi kalau misalnya kita naikin atau turun dikit akan muncul lagi itu beritanya. Nah itu tuh yang menyebabkan dia nggak bisa pergi jauh, harus di daerah tertentu saja. Tapi keuntungannya ya tadi itu suaranya jadi lebih jernih. Jadi Anda kan kalau mendengarkan sinyal radio FM kan bisa mendengarkan musik dengan nyaman ya, karena itu dia tidak ada noise-nya. Oke, sekian presentasi dari modul 3 dan 4. Kami berharap ya, saya berharap saudara bisa memahami materi modul 3 dan 4 dengan baik dan bisa mengerjakan pretest, borang, dan post-test nanti dengan baik juga. Semoga nilai yang didapatkan sesuai dengan harapan dan usaha yang dilakukan oleh teman-teman sekalian. Dari saya kurang lebihnya sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.